DPR menyepakati rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR. Salah satu tujuan revisi BLI tersebut yaitu untuk mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2023 sampai 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis 11 Juli 2024. Semua fraksi setuju agar RUU Watim Pres dibahas bersama pemerintah. Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang DPR RI? Setuju, ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Frederik Paulus diikuti Ketukan Palu. Ada siasat DPR menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung. Jokowi berpotensi tetap berkuasa melalui RUU Watim Pres menjadi DPA. Dan apakah kepentingan untuk meneruskan kekuasaan melalui kolaborasi antara oligarki, politik, ekonomi, dan sosial? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kabar baik, Bung Rocky? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Semoga Bang Enggi juga sehat. Amin. Dan pemirsa setia kita ya, Bung Rocky. Dan menurut Bang Rocky yang tadi telah dipaparkan terkait secara kilat undang-undang tadi perubahan nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA dengan kewenangan setingkat presiden. Apakah DPR ingin menjadikan DPA sejajar presiden yang hendak direvisi secara kilat dengan mengubah nomenklatur menjadi DPA, Bung Rocky? Iya, kalau kita lihat posisi DPA itu kan Dewan Pertimbangan Agung ya. Kalau One Team Press kan langsung di bawah Presiden itu. Jadi saya melihat ada upaya dari DPR itu kejar setoran sebelum masa akhir jabatan atau sebelum masa kewenangannya berakhir, dia mengakomodir berbagai revisi undang-undang yang ada sesuai dengan pesanan-pesanan dari para pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, salah satu yang berkepentingan adalah Presiden. Presiden Jokowi, kalau disebutkan bahwa ada indikasi beliau itu akan di banyak bahas itu tentang keinginan akan didudukkan sebagai DPA, tentu akan lebih positif karena lembaga DPA itu kategori kalau dengan eh, konstitusi yang lama itu setara atau kategorinya sebagai lembaga tinggi negara itu sama dengan atau setara dengan lembaga eksekutif presiden, lembaga yang lain seperti DPR maupun MPR itu kan sekarang posisinya sebagai lembaga tinggi negara semua. Nah, kalau DPA hidup berarti kan posisi kewenangan dan kekuasaannya setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Saya pikir itu menaikkan grade dari posisi yang sebelumnya Undang-Undang 19 2006 itu sebagai One Team Press. Kalau One Team Press tentu di bawah Presiden. Nah, itu akan ada kendala tidak etis lah kalau misalnya kita ingin mantan presiden kemudian diturunkan menjadi one team press di bawah presiden yang baru. Saya pikir itu tidak etis. Dan memang secara etika memang tidak layak. Oleh karenanya saya melihat bahwa ada gejala untuk mengubah nomenklatur itu dan DPR nampaknya mengamini dengan bergerak cepat sebelum akhir masa jabatannya atau sebelum akhir kewenangannya untuk bisa merevisi atau mengubah undang-undang itu berakhir, dia bergerak cepat untuk melakukan itu.
Nah, kalau itu terjadi, maka DPA akan aktif lagi, yang padahal dulu di masa reformasi itu di nonaktifkan, itu bisa aktif lagi. Dan tentu kalaulah Pak Jokowi pensiun dari presiden, dia kalaupun duduk sebagai DPA mungkin ya gagah gitu karena setara juga dengan lembaga tinggi yang lainnya. Tapi kalau disuruh jadi one team press tentu merendahkan secara etika, tidak layak karena habis jadi presiden kok maunya turun jadi one team press. Saya pikir itu letak krusialnya sehingga ada upaya cepat atau mungkin tergesa-gesa dari DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang 19 2006 tentang One Team Press. Begitu Bung Enggi. Baik, jadi revisi ini membuka peluang untuk Jokowi menjadi anggota DPA setelah lengser nanti ya, Bung Rocky. Ya mungkin saya pikir kalau jadi anggota terlalu menurunkan grade ya, kan dari presiden tuh kepala eksekutif, kepala pemerintahan, kepala negara tiba-tiba jadi anggota DPA gitu. Saya pikir itu turun. Kemungkinan ya kalau mau apa yang ideal ya mungkin jadi ketua DPA-nya. Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kalau dia One Pres, apalagi One Pres kan di bawah presiden. Masa dari presiden terus dipimpin oleh presiden lagi. Itu secara hierarki tidak etis. Nah, kalau DPA itu kan ada agungnya. Jadi dia memang setara atau selevel dengan lembaga tinggi lainnya. Nah, dengan revisi ini maka peluang Jokowi untuk menjadi anggota ataupun mungkin menurut saya lebih pas pada jadi ketua DPA itu akan semakin terbuka, apalagi di beberapa kesempatan ada politisi-politisi yang membuat opini bahwa slot ketua DPA-nya itu adalah mantan presiden nanti, gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau itu terjadi, maka Jokowi dia akan bisa melanjutkan kekuasaan atau kepentingan berkuasanya setelah dari presiden turun, maka dia bisa lompat ke lembaga tinggi yang lain yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya bangsa ini mundur ke belakang lagi. Kalau dulu Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan, kok sekarang diaktifkan lagi. Nah, ini yang menurut saya tentu tidak etis ya. Tapi kan memang kalau kita lihat politisi sekarang ini kan tidak pernah mempersoalkan etika. Ada tidak etis, mau etis, lanjut terus dia. Gitu. Nah, apalagi kalau sekedar etika, hukum saja pun banyak ditabrak pun, bahkan undang-undang yang diubah. Ini termasuk mengubah atau merevisi Undang-Undang 19 2006 ini kan dalam rangka ada aturan yang tidak sejalan dengan kepentingan para politisi, mereka mengubah undang-undang tersebut sehingga akan disesuaikan dengan kepentingan para politisi. Jadi merevisi Undang-Undang 19 2006 ini bagian dari upaya untuk menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan pribadi para politisi, kepentingan politik mereka, walaupun ada aturan yang melarang atau aturan yang tidak memberikan ruang itu, mereka ubah aturannya atau merevisi undang-undangnya. Saya pikir itu ada kerusakan sistem demokrasi dimulai dari situ. Ketika orang yang berkuasa bisa membuat aturan, mengubah aturan sesuai dengan kepentingan kekuasaan mereka dan kewenangan mereka. Situ Bung Enggi. Dan apakah ini artinya ada kepentingan elit kapitalis untuk meneruskan kekuasaannya melalui kolaborasi antara oligarki, politik, ekonomi, dan sosial? Dalam sebuah sistem demokrasi memang sulit dihindari itu. Kepentingan oligarki, terutama oligarki politik, yang orang yang politis yang sedang memegang kekuasaan, dan oligarki ekonomi, orang yang punya kekuatan ekonomi atau keuangan yang besar, itu akan memegang peranan penting untuk bisa mengatur, bahkan merevisi undang-undang, atau mempengaruhi para pembuat undang-undang untuk mengubah undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah kalau menurut saya dalam sistem demokrasi kolaborasi antara oligarki politik dan oligarki ekonomi itu sebuah keniscayaan. Karena mereka bagi para politisi yang ingin berkuasa, oligarki politiknya, tentu dia ingin mempertahankan kekuasaannya, bahkan tidak sekedar mempertahankan, dia akan memperbesar kekuasaannya jika bisa. Kalau tidak bisa diperbesar, minimal diperlama. Nah, ini yang kalau menurut saya di sini posisinya.
Jadi kalau sudah pensiun dia akan mencoba untuk mencari celah yang mana yang bisa dilanjutkan untuk tidak pensiun. Misalnya di level presiden ya atau level kepala negara yang lebih tinggi mencari celah untuk bisa masuk dengan mendapatkan job ataupun pemimpin lembaga yang tinggi negara. Di level yang lebih rendah misalnya di level provinsi atau level kepala daerah sama, dia sudah tidak bisa menjadi kepala daerah lagi karena sudah 2 periode, maka dia akan lompat menjadi politisi lain, misalnya jadi anggota dewan atau anggota DPD. Seperti itulah, karena mereka masih tetap ingin eksis, melanjutkan kekuasaan, atau minimal mempertahankan, atau kalau tidak bisa dipertahankan lagi karena masa waktunya sudah diatur tidak boleh melebihi itu, mereka mencoba untuk mempengaruhi, membuat undang-undang yang mengubah aturan itu. Kalau tidak bisa, maka mereka melompat mencari alternatif lain dengan uh, menjadi jabatan-jabatan politik yang lain. Itu yang terjadi. Jadi mereka tidak sekedar mempertahankan, mereka juga bisa memperlama kalau memang diubah. Kalau tidak, mereka mencari posisi lain yang minimal setara dengan itu atau job politik lain yang setidaknya tidak terlalu jauh dari itu. Itu yang terjadi sehingga kita bisa melihat kepala daerah yang tidak lagi boleh mencalonkan diri karena sudah diatur oleh undang-undang dan dia tidak mampu mengubah undang-undang, maka dia lompat menjadi politisi lain, menjadi anggota dewan misalnya, anggota DPR RI misalnya. Bagi menteri sama, menteri yang sudah tidak dijadikan menteri lagi, mereka melompat ke lembaga politik yang lain, misalnya jadi anggota DPR RI dan seterusnya. Atau dari anggota DPR RI mereka lompat jadi pencalonkan kepala daerah dan seterusnya. Ini yang terjadi. Kalau mereka tidak mampu mengubah undang-undangnya, mereka minimal mempertahankan. Kalau tidak bisa dipertahankan, mereka coba untuk merevisi undang-undang. Kalau tidak bisa direvisi juga, mereka mencari alternatif untuk memperpanjang atau bahkan memperbesar atau bahkan memperlama waktu untuk tidak berkuasanya. Jadi mereka akan mencari celah-celah untuk tetap berkuasa walaupun di tempat yang lain, misalnya di lembaga lain dari eksekutif dia ingin berkuasa di legislatif dan seterusnya. Begitu Bung Enggi. Jadi upaya-upaya menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara terkesan ingin membodohi publik gitu Bung Rocky. Dan apakah harus rakyat berhak untuk marah Bung Rocky? Ya, kalau rakyat marah mestinya marah karena melihat tingkah pola para politisi itu, dia tidak rela untuk berganti menjadi kader-kader lain yang untuk menggantikannya, yang lebih muda, yang lebih fresh, lebih baik. Mereka kalau sudah berkuasa itu cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Itulah ciri politisi sekuler memang begitu. Kan ada geopolitik sekuler itu bagaimana memperoleh kekuasaan, setelah diperoleh maka bagaimana dia mengelola itu untuk mempertahankannya. Kalau tidak bisa dipertahankan, minimal diperbesar kekuasaannya. Kalau tidak bisa diperbesar lagi, misalnya dari jabatan politik sebagai kepala daerah, gubernur misalnya, dia perbesar jadi menteri atau diperbesar jadi presiden seperti Jokowi dulu. Dia dari wali kota, dia memperbesar kekuasaannya jadi gubernur DKI, kemudian ditawarkan jadi perbesar lagi jadi presiden RI. Nah sekarang sudah mentok, dicari-carikan alternatif-alternatif lain. Bahkan dia tidak cukup melanjutkan dengan politik dinastinya, dengan menempatkan anak-anaknya, bahkan mantunya sebagai kepala daerah di tempat-tempat tertentu, bahkan anaknya jadi wakil, ditempatkan jadi wakil presiden. Saya pikir ini ciri politisi sejati dalam sistem sekuler karena tidak tahu bahwa resikonya di dunia akan sulit, di akhirat akan lebih sulit lagi mempertanggungjawabkan sebuah jabatan politik yang tidak dikelola dengan amanah dan tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi kalau kita melihat ini, upaya-upaya untuk membentuk lembaga setelah orang pensiun atau memindahkan diri dari jabatan awalnya tetap bisa berkuasa, itu kan nampak ya. Dari dulu sebelumnya Pak Prabowo ingin membuat presiden klub atau lembaga ya atau wadah atau kalau bahasa anak gaul bilang kolam itu untuk berkumpulnya para mantan presiden misalnya.
Tetapi itu mungkin bagi publik jadi tidak terlalu keren, yes, ya, karena tidak setara dengan lembaga tinggi negara. Tapi kalau diubah jadi Dewan Pertimbangan Agung mungkin lebih keren dan kekewenangannya setara dengan lembaga tinggi negara. Nah, kalau presiden klub itu kan nampaknya hanya sekedar kongko-kongko. Dan itu pun bisa dibaca oleh publik bahwa tentu itu ditujukan untuk lebih khusus kepada Pak Jokowi yang baru akan mengakhiri jabatannya atau akan pensiun atau akan turun dari jabatan presiden. Kenapa? Karena mantan presiden yang lain mungkin sudah terbiasa tidak ikut kekuasaan lagi karena sudah lama. Misalnya Bu Mega kan sudah lama sekali nggak berkuasa, jadi ya wajar-wajar saya tidak punya ambisi atau keinginan lagi untuk ikut-ikutan seperti orang yang baru turun. Pak SBY juga lama 10 tahunan nggak berkuasa, jadi dia sudah mestinya damai dengan pensiunnya itu. Jadi orang kalau sudah pensiun dalam karir sebenarnya dia harusnya mencari bahasanya itu mencari ketenangan, lebih mempersiapkan, merefleksi diri, menyiapkan bekal untuk kematian menghadapi akhirat nanti. Semestinya itu, jadi bukan mencari-cari lembaga lain atau membentuk atau bahkan merevisi undang-undang yang ada untuk mendapatkan lembaga lain. Saya pikir itu yang tradisi di negeri ini yang sangat buruk, sehingga seolah-olah orang itu tidak menyiapkan kader di bawahnya untuk bisa lebih cepat menggantikannya, tapi dia justru ingin tetap eksis. Kalau aturannya mengganggu, diubah aturannya. Kalau tidak ada aturannya, dibikin aturan. Saya pikir itulah kelemahan dalam sistem demokrasi karena orang bisa diberi kewenangan untuk membuat aturan dan mengubah aturan itu atau bahkan membuat hukum. Jadi ini adalah diletak kekacauan dalam sistem demokrasi, ketidakpastian itu karena yang berwenang untuk mengubah dan membuat hukum itu adalah manusia yang diisi oleh para politisi-politisi yang tentu punya ambisi kekuasaannya masing-masing. Dan kalau membuat hukum pasti untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya, dan tidak pernah kita lihat bahwa dia akan memikirkan lawan politiknya, apalagi kelompok-kelompok yang lain. Saya pikir itu yang terjadi hari ini, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Ini menjadi peringatan keras bagi kita bersama, mudah-mudahan didengar oleh seluruh lapisan masyarakat. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky, mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap Amin, amin, ya rabbal aktivitasnya. alamin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.